Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cika Yulia Putri dengan NIM 12570600031. Di sini aku akan menjelaskan tentang asal-usul batang dan daun, jaringan penyusun batang dan daun, dan juga metamorfosis batang dan daun. Batang atau kaulis merupakan organ pokok pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air, unsur hara, dan juga hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pada tumbuhan berbiji atau spermatopita, batang berasal dari pertumbuhan batang lembaga atau kaulis di dalam biji. Sedangkan pada tumbuhan paku, batang berkembang dari bagian kutub batang pada jaringan embrio. Jaringan penyusun batang. Yang pertama ada jaringan epidermis, yaitu bagian terluar dari batang yang terdiri dari satu lapisan sel yang dinding selnya menebal. Yang kedua ada jaringan korteks, yaitu jaringan yang tersusun dari beberapa lapisan sel yang membentuk struktur berongga dengan vakuola yang besar yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, mengandung amilum dan tersusun oleh parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga ada jaringan pengangkut yang tersusun dari xilem dan floem. Pada batang monokotil, jaringan pengangkut tersebar di seluruh batang tanpa pola melingkar. Xilem dan floem berdampingan tetapi tidak dipisahkan oleh kambium, sehingga batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau pembesaran diameter. Contohnya pada batang tanaman jagung. Sedangkan pada batang dikotil, jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem yang melingkar secara teratur. Terdapat kambium di antara xilem dan floem yang memungkinkan batang tumbuh membesar. Contoh tumbuhan dikotil adalah mangga, jambu, dan kacang tanah. Dapat dilihat pada gambar, pada batang tanaman monokotil, xilem dan floem berdampingan, tetapi tidak dipisahkan oleh kambium. Jaringan pengangkut tersebar di seluruh batang tanpa pola melingkar. Sedangkan pada tanaman dikotil, xilem dan floem melingkar secara teratur dan terdapat kambium di antara keduanya. Metamorfosis batang. Yang pertama ada umbi batang atau tuberculogenum, yaitu batang yang beralih fungsi menjadi penyimpanan cadangan makanan seperti pada kentang dan ubi jalar. Yang kedua ada cakram atau diskus, yaitu batang yang mereduksi sehingga tumbuhan yang demikian disebut tumbuhan tanpa batang. Contohnya pada bawang merah. Yang ketiga ada rimpang atau rizom, yaitu batang asli yang berubah bentuk menjadi bentuk khas di bawah tanah. Contohnya pada jahe dan lengkuas. Yang keempat ada cladodia, yaitu batang yang memipih berwarna hijau yang mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri, contohnya pada kaktus. Dan yang terakhir ada duri dahan atau spina caulugenum, yaitu batang yang termodifikasi menjadi duri untuk perlindungan, contohnya pada tumbuhan bougainville. Daun atau folium merupakan tonjolan atau appendage yang tumbuh pada buku batang dan memiliki meristem ujung atau apical meristem yang berpengaruh terhadap pembentukan ujung daun dan meristem interkalar yang berkembang menjadi bagian meristem lainnya. Dalam perkembangannya, bagian dalam daun terbentuk dari 3 jenis meristem. Yang pertama ada meristem adaksial, yaitu yang berkembang menjadi tulang daun atau berkas pengangkut. Yang kedua ada meristem lateral, yaitu yang membentuk jaringan daging daun, dan yang terakhir ada meristem marginal, yaitu yang mempengaruhi bentuk tepi daun. Jaringan penyusun daun. Yang pertama ada jaringan epidermis, yaitu terdiri dari satu lapis sel yang mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula dan lignin. Epidermis atas bersifat lebih tebal daripada epidermis bawah, karena epidermis atas mengalami penebalan oleh kutikula dan berfungsi untuk mencegah penguapan. Yang kedua ada mesofil, yang tersusun atas parenkim, palisade, dan spons yang berfungsi untuk fotosintesis. Tetapi pada daun monokotil hanya terdiri dari parenkim spons saja. Selanjutnya ada stomata, yaitu pori-pori kecil yang berfungsi sebagai lubang untuk pertukaran gas dan transpirasi atau penguapan air. Dan ada pembuluh daun, berupa xilem dan floem pada daun dikotil, dan pada daun monokotil pembuluh daun diselimuti oleh selubung sel parenkim dan dilapisi jaringan sklerenkim. Metamorfosis daun. Yang pertama ada umbi lapis atau bulbus,
seperti pada bawang merah untuk menyimpan makanan. Yang kedua ada daun penangkap serangga, misalnya pada kantong semar atau nepenthes. Yang ketiga ada duri daun atau Spina phyllogenum, yaitu seperti pada kaktus yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang keempat ada alat pembelit atau cirrus, seperti pada tanaman anggur yang berfungsi untuk membantu tumbuhan memanjat. Dan yang kelima ada daun semu atau Phyllodia, yaitu pada akasia, di mana tangkai daun melebar menggantikan helaian daun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.